Kita mulai switching. Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, Anda butuh karbohidratnya. Gitu. Tidak mesti makan nasi putih kok, kita makan buah juga dapat karbohidrat. Ya, tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Contohnya brown rice atau beras coklat atau beras merah atau beras hitam. Itu kan karbo yang kompleks, yang sehat, masih tinggi seratnya. Ya, jadi nggak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Kalau orang Barat, Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya, jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampahin badan. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Gak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing. Dan ingat, hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini. Ya, laki-laki yang pengen memuaskan istrinya, ya hiduplah sehat. Karena banyak kasus perceraian gara-gara suami nggak puas atau istri nggak puas dalam hubungan biologis. Banyak loh. Jadi makan itu urusannya sampai ke negara. Maka kata beliau tadi itu kan, kata beliau Pak Surya itu kan, itu di Jepang itu makan-makan di riset, dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk blue zone. Blue zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tapi ya. Ada Yunani sebagian, California ya juga sebagian, termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food, makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya, maka kayak kita bicara lihat di Jepang nggak ada warteg. Nggak ada warteg kan? Ya emang nggak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Nggak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Nggak usah dipanaskan. Seperti kata Pak Surya tadi, karena beliau kan lama di Jepang tuh, jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing, gitu loh. Orang di sana, ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya, angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia, karena nggak ada Tuhan di sana kan. Tuhan itu waktu sama uang, sama waktu uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik, ya. Mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa, Senin Kamis, Ayamul Bid, atau puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW, berbekam pada tanggal 17, atau 19, atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal Hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa Ayamul Bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa. 17-nya, 16 istirahat, 17-nya berpuasa atau berbekam. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin. Ya. Jadi begitu Bos sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ramuan herbal apa yang dapat mengobati saraf kejepit? Kalau sarafnya kejepit harus dibenerin. Ya. Tidak bisa mengandalin herbal doang. Ya, saya kira mungkin di sini ada teman-teman yang bisa udah pernah belajar ya tentang, mungkin Bapak Ibu tanya ke Pak Sur, kalau Pak Sur ada informasinya mungkin di sini, tapi kalau di Jakarta saya punya yang memang ahlinya untuk itu ya. Kemudian bagaimana cara penyembuhan kanker payudara dan kanker serviks? Kalau saya, salah satu yang saya anjurkan secara umum sih ya, kalau Anda atau orang kena kanker, maka yang saya sarankan coba mulai rutinkan berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, switching semua sayur buahnya ke sayur buah yang organik, ganti. Ya, itu akan membantu. Yang ketiga, salah satu resep yang biasa saya sampaikan dan itu saya dapatkan dari guru saya juga adalah dengan menggunakan kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran. Meniran apa? Nanti coba di browsing aja. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi ramuan kunyit, serai,
sama jeruk nipis tadi juga bisa dipakai untuk membantu. Ya. Ramuan herbal apa yang tepat untuk program hamil? Silakan baca di postingan saya di Instagram ada. Baca di sana. Itu ada 4 tulisan saya tentang promil. Hashtagnya promil JSR 1, 2, 3, 4. Baca. Ya, itu tulisan itu sudah saya tanyakan ke teman saya seorang dokter kandungan juga, dia sangat setuju. Artinya itu bisa jadi pilihan. Ya. Yang jelas sebenarnya hamil itu gampang-gampang susah. Ya. Kapan hari ada acara saya di Depok, di Depok Jawa Barat, gitu kan, subhanallah, itu ada panitianya sudah 7 tahun nggak punya atau belum punya keturunan. Tapi apa yang terjadi teman sekalian, terjadi itu beliau ternyata yang dikerjakan itu simpel, banyakin puasa, sedekah, berbekam, pijet, hatinya dilapangkan, banyakin zikir, hamil. Yang diminum nggak spesifik, gitu loh, nggak spesifik. Kolbunya dibetulkan, diperbaiki dengan memperbanyak istighfar, salah satu contohnya ya. Karena memang dalam surat Nuh juga Allah sampaikan di situ, orang-orang yang memperbanyak istighfar maka Allah akan memperbanyak kebun dan anak-anak mereka. Ya, itu salah satu tipsnya. Ya. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 3 karena sudah masuk waktu asar. Bapak Ibu sekalian, sepakat nggak kalau acara atau mungkin hal seperti ini kita tidak lanjutin ke depannya dengan kita membuat ya komunitas satu gerakan, ya gerakan-gerakan yang sifatnya sosial, yang nanti ke depannya kita bisa bantu pemerintah juga. Ya saat ini mungkin maaf BPJS-mu sudah naik, modal 10.000, 20.000 kita bisa beli rimpang, bisa beli rempah, kita biasakan puasa, insya Allah kan sehat juga sebenarnya. Ya, dan saya sangat tadi sempat ngobrol sama Ustadz Lukman juga. Ya harapannya nanti akan ada komunitas-komunitas, nanti kalau teman-teman di sini kita bikin, saya belum bisa janji tapi mudah-mudahan nanti kalau ke depan kita datang atau saya datang ke sini lagi ada bazar sehatnya. Jadi masyarakat dikenalkan dengan produk-produk sehat, ya. Ibu-ibu juga nanti bisa berjualan di sana, kenalkan itu semua. Saya kira mungkin akan banyak yang kita bisa lakukan untuk mengambil tanggung jawab menyiapkan produk-produk atau makanan-makanan yang halal dan sehat, ya. Nanti mungkin bagaimana teknisnya mungkin Ustadz Lukman ya mungkin nanti akan bergerak, termasuk saya sangat apresiasi kalau nanti kita bisa menggerakkan namanya sedekah sehat. Sedekah sehat itu seperti apa? Ya tunggu aja kabarnya ya dari beliau nanti, dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan, kita lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk memperbaiki generasi ini. Karena kalau boleh saya katakan dengan kondisi makanan, minuman, tontonan saat ini banyak sekali yang bermasalah. Kita nggak boleh diam, kita harus bergerak untuk itu. Maka apa-apa yang Anda dapatkan, mungkin tulisan saya di Instagram atau mungkin di kajian-kajian seperti ini, saran saya jangan telan dan makan sendiri, sampaikan pada keluarga. Karena banyak orang yang sekarang sudah hopeless ya, atau mungkin sudah berpenyakitan yang luar biasa, padahal ketika kita kembalikan dengan produk ciptaan Allah, maka sebenarnya kuasa Allah dengan kemahamurahan Allah, Allah akan sembuhkan. Ya, jadi jadilah duta-duta sehat Islam. Ya, mau namanya JSR silakan, mau namanya apapun terserahlah. Bagi saya nama itu nggak ada terlalu penting. Ya, tapi intinya adalah kontennya. Ya, kita sampaikan. Jadi teman-teman yang sudah mengenal infus water misalkan, bawa, tunjukkan. Bahkan kalau Anda mungkin ada yang mau beli, silakan. Gitu loh. Seperti itu ya. Sehingga siapa tahu dengan kita menunjukkan seperti itu, mereka mengikutinya, dan alhamdulillah dia bisa sehat dengan izin Allah, kita dapat pahala. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, dan semoga Bapak Ibu bisa terus sehat, dan semoga dengan sehat tadi bisa makin taat, ya, dan semoga lebih dekat dengan agama dan sunnah Rasulullah SAW. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah, dan segala kesalahan dan kekeliruan dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan, dan mari sekali lagi saya berpesan, jaga makanan kita, jaga kesehatan kita untuk beribadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.